Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Sari dengan nomor induk mahasiswa 2381130858. Pada hari ini, saya akan melakukan sebuah presentasi tentang portofolio dan laporan akhir. Adapun tujuan presentasi saya adalah untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan pengenalan lapangan perkuliahan saya di Madrasah Sanawiyah Irsyadul Ibad. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana profil sekolah ini, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang saya kerjakan, kemudian melakukan evaluasi terhadap peserta didik, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Adapun profil sekolah Madrasah Sanawiyah Irsyadul Ibad, yang pertama, sekolah ini bernama Madrasah Sanawiyah Irsyadul Ibad, berada di bawah naungan Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, yang mana dipimpin atau dikepalai oleh Bapak Muhammad Mukri SPD. Beliau adalah GTY, Guru Tetap Yayasan. Dan untuk guru itu kurang lebih sebanyak 29 orang dari latar belakang sekolah yang berbeda. Ada latar belakang sekolah dari sarjana atau S1 dan masih ada yang lulusan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang sedang menjalani masa perkuliahan. Siswa untuk Madrasah Sanawiyah Irsyadul Ibad itu total kurang lebih sebanyak 322 siswa, di mana terdiri dari kelas 7, 8, 9, dan kelas 7 itu terdiri dari 3 kelas 8 terdiri dari 4 kelas, dan kelas 9 itu terdiri dari 4 kelas. Adapun visi dari Madrasah Sanawiyah ini adalah unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut, maka Madrasah Irsyadul Ibad membentuk karakter Islami dengan cara meningkatkan mutu akademik dan non-akademik dan mengintegrasikan nilai pesantren dalam pembelajaran sehingga bisa menumbuhkan prestasi belajar. Kemudian setelah saya melakukan observasi juga, saya memahami tentang kultur, sarana, dan lingkungan pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini, atau khususnya di Madrasah Sanawiyah Irsyadul Ibad, di mana yang pertama dilakukan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu dibaca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan itu dibaca bersama antara siswa dan oleh guru mata pelajaran. Kemudian itu juga sesudah pembelajaran itu membaca doa kafaratul majlis dan sapu jagat ketika semua modul ajar, semua RPP pada hari itu sudah dilaksanakan, maka poin terakhir itu membaca doa bersama. Kemudian juga melakukan sholat zuhur dan asar. Jadi ketika pembelajaran dilaksanakan dan sudah masuk waktu zuhur dan asar, pada jadwal masuk kelas itu diberikan jadwal untuk melaksanakan jamaah bersama zuhur dan asar. Kemudian juga setiap pagi itu membaca wirid dan zikir sebagai rutinitas harian. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, itu semua siswa dan siswi itu melaksanakan pembacaan wirid dan zikir, kadang juga membaca Al-Quran bersama sebelum memulai pembelajaran. Dan juga pada jam 9.30 sampai jam 9.00 itu dilaksanakan sholat duha bersama. Dan itu juga dilakukan di Musola Pondok Pesantren Irsyadul Ibad atau di Madrasah Sanawiyah Irsyadul Ibad. Kemudian untuk sarana dan prasarananya, yang pertama ada ruang kelas, di mana ruang kelas di sini hasil observasi saya dan juga saya selaraskan dengan dokumen yang diberikan oleh kepala sekolah, itu terdiri dari 12 kelas, yang mana setiap kelas itu terdiri dari meja lesehan yang digunakan untuk pembelajaran. Dan juga kelasnya terdiri dari ventilasi yang bagus, ada jendelanya, dan ruang sekolahnya atau ruang belajarnya itu bersih dan rapi. Kemudian juga terdiri dari laboratorium IPA dan PAI. Dan ini sudah cukup baik, di mana di laboratorium IPA terdiri seperti termometer, seperti kalau di laboratorium PAI itu terdiri dari barang-barang yang digunakan untuk melaksanakan praktik ibadah, seperti praktik ibadah haji dan umroh. Kemudian untuk perpustakaan itu terdiri dari koleksi buku agama dan umum, itu satu perpustakaan. Kemudian untuk lapangan olahraga dan area bermain siswa, dari hasil dokumen yang saya dapatkan dan observasi yang saya lakukan, itu terdiri dari 5 lapangan. Ada lapangan futsal, ada lapangan takraw, lapangan voli, dan ada juga lapangan badminton. Dan itu biasanya dipisahkan dari
lapangan siswa dan lapangan siswi. Kemudian juga terdiri musola sebagai pusat kegiatan ibadah. Jadi secara keseluruhan dari kultur, sarana, dan lingkungan pembelajaran bisa dicantumkan lingkungan itu sangat kondusif untuk pembelajaran agama Islam. Lebih khususnya pembelajaran fikih yang akan saya gunakan untuk melakukan praktik pembelajaran di Madrasah Sanawiyah ini. Untuk kondisi awal peserta didik, karakteristik siswa kelas 8A di mana siswa tersebut berjumlah 25 orang. Dan 25 orang ini itu semuanya terdiri dari perempuan. Setelah saya melakukan observasi, saya melihat adanya motivasi belajar yang tinggi, di mana semua siswa ataupun siswi yang hadir di kelas tersebut sangat responsif terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan mereka juga aktif dalam berdiskusi. Kemudian kemampuan akademik mereka itu 88%, siswa itu tuntas di atas 75, yang itu KKM-nya 75. Karena di kelas 8A ini itu adalah kelas pilihan dibandingkan dari kelas 8B, kelas 8C, kelas 8D. Karakter dan sikap sosial positif, saling menghargai, kooperatif, dan religius. Jadi karakter siswa itu rata-rata itu saling menghargai dan saling memahami pendapat antara satu sama lain. Suasana kelas itu mendukung pembelajaran berbasis nilai pesantren. Untuk kehadiran siswa pada observasi awal saya, itu semua siswa menghadiri pembelajaran tersebut. Dalam penyusunan perangkat ajar yang saya lakukan, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis TPACK, pendekatan Student Centered Learning, mendorong siswa berpikir kritis, kolaboratif, dan juga untuk kontekstual dalam memahami materi fikih. Jadi dengan model ini, saya berharap nantinya siswa bisa berpikir secara kritis, kemudian mereka juga bisa menggunakan teknologi karena ini sudah abad ke-21, dan juga bisa memahami materi fikih yang saya berikan itu secara kooperatif. Kemudian untuk metode dan media, metode yang saya gunakan itu adalah diskusi kelompok heterogen. Kemudian juga saya akan menggunakan tanya jawab coach dan presentasi, dan pada pertemuan kedua saya juga menggunakan proyek mini. Untuk media sendiri saya menggunakan media PPT Canva, kemudian juga menggunakan video edukasi dari YouTube, dan juga menggunakan LKPD yang saya susun, Al-Quran, dan juga fikih yang sudah disediakan, buku fikih yang sudah disediakan di Madrasah Sanawiyah Syarifah. Untuk asesmennya, saya menyusun asesmen, yaitu terdiri dari observasi sikap, itu kemudian LKPD, kemudian presentasi kelompok, proyek mini, dan tes tertulis terdiri dari sumatif. Dan untuk alokasi waktunya itu terdiri dari 2 alokasi waktu atau 2 kali pertemuan. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran dari perangkat ajar yang sudah saya susun sesuai dengan arahan guru pengamping saya juga, yaitu Bapak Dr. Mufadas Arif Subekti SPD MPD. Untuk rangkaian pembelajaran saya bagi menjadi pertemuan 1 dan pertemuan 2 sesuai dengan sub MK saya. Untuk pertemuan 1 saya bagi menjadi 5 fase karena saya menggunakan model PBL. Yang pertama itu adalah orientasi masalah, di mana di situ saya melakukan praktik pembelajaran. Setiap siswa itu menonton sebuah video edukasi dari YouTube. Kemudian saya perintahkan kepada mereka untuk melakukan pertanyaan kritis untuk menganalisis masalah-masalah apa yang ada dalam video tersebut terkait dengan indahnya berbagi dan hibah, hadiah, dan sedekah, di mana itu kurang lebih selama 15 menit. Untuk fase 2 itu mengorganisasi siswa, pembagian 5 kelompok heterogen. Nah, dalam fase 2 saya membagi kelompok karena tadi terdiri dari 25 siswa, saya bagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian saya bagikan LKPD pada setiap kelompok itu dalam kurun waktu kurang lebih selama 10 menit. Fase 3 saya mulai membimbing penyelidikan, di mana di situ dilakukan diskusi kelompok. Setiap kelompok melakukan lingkaran di meja belajar mereka. Kemudian mereka mulai berdiskusi untuk mengisi LKPD yang saya berikan. Sebelum memulai diskusi tersebut, saya menjelaskan materi yang sudah saya cetak, yang sudah saya susun di Canva atau bentuk PPT dari Canva. Itu selama 20 menit. Dan juga mereka bisa mengambil
landasan mengambil pembelajaran itu dari buku fikih ataupun Al-Quran. Untuk fase 4, saya mengembangkan menyajikan gimana setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi mereka itu kurang lebih selama 25 menit. Setiap kelompok itu presentasi 3 menit, kemudian 2 menit sisanya untuk melakukan umpan balik kepada mereka. Jadi 5 menit setiap kelompok, 5 dikali 5 cukup waktu kurang lebih 25 menit. Untuk fase 5, kemudian saya menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian kami melakukan refleksi bersama tentang mata pelajaran fikih pada hari itu. Misalnya waktu praktik pembelajaran saya melakukan refleksi, bagaimana setelah kita mempelajari tentang indahnya berbagi dengan hibah, sedekah, dan hadiah, apakah kita sudah bisa membedakan dari 3 ini? Nah, kami melakukan refleksi secara bersama. Kemudian saya melakukan umpan balik kepada mereka dan penguatan materi selama kurang lebih 10 menit. Nah, untuk pertemuan 2 itu dilakukan pada 9 Mei 2026 dan saya juga melakukan perbaikan sesuai dengan penilaian dari teman sejawat saya yaitu Ibu Riana Alfi Mubarakah pada tanggal 20 Mei 2026. Yang pada fase ini sama karena juga menggunakan PBL, maka fasenya sama dengan fase pertemuan 1 tadi, terdiri dari 5 fase. Kemudian fokus materinya itu adalah rukun dan syarat sah sedekah, hibah, dan hadiah. Untuk penilaian, saya menggunakan penilaian dari LKPD, presentasi, dari tes tertulis, dan dari sikap peserta didik selama pembelajaran. Nah, untuk strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah tadi PBL berbasis kasus nyata, kontekstual, itu berupa sedekah, hibah, hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga TPACK, yaitu integrasi teknologi, pedagogi, dan konteks fikih. Dan juga student centered learning, siswa aktif berdiskusi dan berpresentasi. Saya menggunakan 3 strategi ini karena melihat kehidupan nyata dari observasi pada kelas 8A supaya mereka bisa pembelajaran mereka lebih nyata dengan konteks yang ada. Kemudian mereka juga bisa TPACK mengintegrasikan media yang ada pada saat ini seiring dengan berjalannya pada abad 21. Kemudian saya menggunakan pendekatan student centered learning karena mereka karena dalam pembelajaran saya fokuskan kepada siswa dan saya sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing. Untuk pengelolaan kelas, tadi 5 kelompok heterogen, kemampuan dan karakter beragam, saya bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok itu saya bagi rata. Ada kelompok yang dari hasil pembelajaran dari guru pamong saya, Bapak Habib Mubarok. Dari hasil pembelajaran mereka, saya bagi kelompok tergantung dengan akademik mereka. Jadi saya campurkan dari siswa yang pintar biasa, dan cukup pintar, itu saya gabungkan. Jadi dari setiap kelompok itu punya murid yang bisa dikatakan sangat pintar. Kemudian sistem duduk lesehan melingkar, di mana dalam diskusi itu seperti susunan pembelajaran halakoh yang ada di pesantren. Kemudian guru aktif memfasilitasi, memberi sinyal waktu dan apresiasi kelompok. Saya memberi apresiasi kepada kelompok mereka setelah melakukan presentasi tersebut. Kemudian saya menegur ketika terjadi kesalahan dan memberikan A+ kepada peserta didik ketika mereka melakukan sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang membanggakan. Untuk kendala yang dihadapi, presentasi kelompok melebihi alokasi waktu, di mana karena pertemuan awal itu masih belum bisa mengimbangi dari PBL tadi yang terdiri dari 5 fase, maka masih terkendala di waktu. Tapi pada pertemuan 2, perbaikan 1 dan perbaikan 2 itu sudah bisa mengalokasikan waktu karena sudah ada contoh pada praktik mengajar 1. Kemudian dominasi siswa pintar dalam diskusi kelompok. Pada pertemuan 1 sebelumnya, sebelum perbaikan, siswa itu masih mempresentasikan 1 orang dari kelompok mereka masing-masing. Belum semua orang melakukan presentasi kelompok. Tapi pada perbaikan itu semuanya sudah mulai melakukan presentasi. Nah, untuk kendala yang dihadapi, keterbatasan proyektor di ruang kelas. Tidak semua ruang kelas itu mempunyai proyektor. Pada pertemuan 1, saya tidak menggunakan proyektor, tapi saya memperbanyak media cetak dari PPT yang saya gunakan, lalu saya bagikan. Tapi pada pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4,
yaitu 3 dan 4 ini adalah perbaikan 1 dan perbaikan 2, saya diarahkan ke kelas yang mempunyai proyektor. Kemudian untuk evaluasi dan hasil belajar, setelah saya melaksanakan praktik pembelajaran sebanyak 2 pertemuan di kelas 8A Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibadah, saya dapatkan evaluasi dan hasil belajar peserta didik tersebut. Untuk jenis evaluasi yang saya gunakan, saya menggunakan observasi sikap selama proses pembelajaran, saya juga menggunakan LKPD sebagai bentuk penilaian, kemudian presentasi kelompok dan proyek ini, dan saya juga menggunakan tes tertulis pada akhir pembelajaran. Untuk hasil evaluasi yang saya gunakan, pada pertemuan 1, yaitu 1 Mei 2026 dan perbaikan pada tanggal 22 Mei 2026, nilai rata-rata yang saya dapatkan adalah 89. Jadi sudah di atas KKM 75. Dan nilai tertinggi itu sebanyak 96,3, di mana diperoleh oleh siswi kelas tersebut, yaitu Rafi Fathul Nada, dan juga nilai terendah 65,1 yaitu diperoleh oleh Nizila Ismi Nafisah. Karena kendala yang dihadapi oleh yang memiliki nilai di bawah KKM itu karena ketidakhadiran mereka selama praktik pembelajaran berlangsung. Untuk ketuntasan klasikal itu jadi dari 25% siswa itu ada 22% siswa yang selesai, maka 88% siswa itu sudah mencapai nilai KKM. Evaluasi pertemuan 2 9 Mei 2026, nilai rata-rata itu 90,1, terjadi peningkatan dari pertemuan 1. Kemudian nilai tertinggi itu tetap diraih oleh Rafi Fathul Nada itu sebanyak 97,3, dan kemudian nilai terendah itu sebanyak 66,2% dan tetap diperoleh oleh siswi bernama Nizila Ismi Nafisah. Karena tetap saja karena ketidakhadiran dalam praktik pembelajaran tersebut. Untuk ketuntasan klasikal sama seperti pertemuan 1, ada 3 siswa yang tidak tuntas, jadi sebanyak 88% siswa sudah tuntas mengikuti pembelajaran fikih yang selama saya melakukan praktik pembelajaran di kelas 8A. Adapun analisis botir soal yang saya berikan kepada mereka, analisis soal pertemuan 1 itu terdiri dari soal 1 sampai 3, itu adalah pengertian sedekah, hibah, dan hadiah. Inilah soal mudah sebanyak 85%. Dan soal selanjutnya ada dalil Al-Quran dan hadis, ini dikategorikan sedang, 72% siswa itu sudah benar. Kemudian soal uraian, analisis perbedaan dan niat, ini dikategorikan sulit, di mana hanya 55% siswa yang benar. Dan uraian 2 sampai 3, evaluasi kasus berbagi dan hikmah, itu hanya 48% siswa yang benar. Kemudian untuk analisis soal pertemuan 2, rukun sedekah, hibah, dan hadiah, itu dikategorikan mudah 88%. Soal nomor 2 sampai 3 syarat sahnya berbagi itu 70% sudah benar dan itu dikategorikan sedang. Untuk soal yang sulit seperti evaluasi analisis kasus rukun, itu belum banyak yang benar, masih 48 dan 52%. Setelah saya melakukan observasi, melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maka saya melakukan refleksi pembelajaran. Dari hasil penilaian teman sejawat oleh Mbak Alfiriana Mubarakah, itu pembukaan efektif dan media menarik PPT, Canva, video, dan YouTube. Jadi untuk praktik pembelajaran ke depannya, ketika saya sudah menjadi seorang guru, maka saya akan mengintegrasikan ini dalam pembelajaran saya. Kemudian interaksi aktif, kelas kondusif, perangkat pembelajaran lengkap. Kemudian PBL dan TPACK mendorong berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Untuk refleksi yang ini akan saya gunakan pada pembelajaran berikutnya apabila saya sudah mulai mengajar. Adapun kekurangan dari pembelajaran saya itu adalah manajemen waktu kurang optimal saat presentasi kelompok melebihi batas waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, saya pada pertemuan 1 itu alokasi waktunya kurang tepat, tidak sesuai dengan RPP dan modul. Kemudian partisipasi tidak merata karena didominasi siswa tertentu, dan ini juga sudah diperbaiki pada pertemuan 2 dan perbaikan 1 dan 2. Hafalan lafaz dan dalil masih kurang, jadi hafalan dalil berupa ayat Al-Quran itu masih belum menyeluruh dan masih biasanya menghafalkan dalil yang berupa artinya. Dan umpan balik kepada siswa belum cukup mendalam di pertemuan 1, tapi di pertemuan 2, perbaikan 1 dan perbaikan 2 itu sudah bagus. Untuk faktor keberhasilan, materi konseptual relevan dengan kehidupan nyata, kultur pesantren Islami yang kondisif, perangkat pembelajaran itu sudah disusun dengan bagus sehingga memudahkan pembelajaran. Kemudian motivasi belajar siswa itu tinggi, kemauan belajar mereka itu tinggi karena mereka adalah kelas unggulan juga. Kemudian faktor kendalanya
Pertamanya itu adalah alokasi waktu untuk PBL itu masih terbatas. Kemudian ketidakhadiran sebagian siswa, ada 3 siswa tadi yang tidak tuntas, itu karena ketidakhadiran mereka. Kemudian proyektor belum tersedia di setiap kelas. Dari refleksi tersebut, saya akan melakukan tindak lanjut. Yang pertama, saya akan melakukan timer visual untuk mengatur waktu presentasi kelompok. Jadi kedepannya ketika melakukan presentasi kelompok, saya akan melakukan timer tepat waktu. Kemudian lokalin bergilir tersebut untuk partisipasi siswa. Jadi saya akan menggilirkan semua siswa untuk melakukan presentasi untuk menjawab pertanyaan supaya tidak didominasi oleh siswa-siswa yang pintar. Kemudian juga latihan soal hot dan integrasi dalam LKPD. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menambahkan soal-soal hot yang lebih mendalam dan penjelasan ke LKPD. LKPD susulan diberikan dengan pendamping langsung dari guru untuk memastikan siswa-siswa yang remedial tadi bisa mendapatkan nilai tuntas pada mata pelajaran ini. Kemudian soal remedial itu nanti saya lihat terdiri dari 4 pilihan ganda dan 2 soal uraian dengan tingkat kesulitan lebih mudah daripada LKPD atau dari asesmen sebelumnya. Proyek mini susulan dilaksanakan dengan bimbingan penuh dan peer tutoring antar siswa. Nah, jadi untuk selanjutnya juga pelaksanaan remedial dibatasi maksimal 1 minggu setelah evaluasi. Siswa yang tuntas remedial mendapatkan nilai sesuai KKM 75 sebagai bentuk apresiasi kepada mereka karena sudah mengikuti remedial. Kemudian untuk selanjutnya, tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah melakukan praktik mengajar. Untuk siswa yang sudah mencapai KKM atau di atas KKM, saya akan berikan studi kasus sedekah digital, yaitu bisa berupa wakaf produktif dan fikih modern, melakukan eksplorasi kitab klasik fikul Islam mu'adilatuhu dan diskusi perbandingan mazhab 4 imam. Kemudian saya juga mengkreasikan video edukatif kepada mereka, penyusunan biografis, keutamaan berbaik. Ini adalah penilaian yang akan saya berikan kepada peserta didik yang mencapai nilai di atas KKM. Jadi kesimpulan dan saran dari praktik mengajar saya atau pengenalan lapangan perkuliahan yang saya lakukan di Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibat Jambi, saya mendapatkan ringkasannya seperti kesimpulannya adalah pengenalan lapangan perkuliahan di Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibat berjalan efektif dengan ketuntasan klasikal itu sebanyak 88%. Model yang saya gunakan adalah model PBL, TPACK, yang mana berhasil mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mendorong mereka untuk kolaboratif, saling bekerja sama antara satu sama lain, dan juga untuk kultur pesantren, kultur Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibat ini sangat mendukung pembelajaran fikih yang kondusif. Nah, untuk saran untuk diri saya sendiri adalah untuk mahasiswa seperti saya kedepannya akan meningkatkan manajemen waktu. Saya akan memvariasikan soal hot yang akan saya berikan kepada peserta didik dan akan memperdalam lagi penguasaan materi fikih yang akan saya ajarkan ke depannya. Untuk saran untuk madrasah supaya bisa melengkapi fasilitas pembelajaran seperti proyektor supaya pembelajaran seperti TPACK, PBL ini bisa diintegrasikan dengan baik. Kemudian tingkatkan pendamping siswa yang sering absen karena seringnya ketidakhadiran, maka ditingkatkan lagi supaya bisa ikut pembelajaran terus dan bisa melengkapi nilai yang di atas KKM dan pertahankan kultur Islami. Kemudian untuk saran untuk UIN SSC kampus saya saat ini, pembekalan pengelolaan waktu dan berikan umpan balik yang efektif dan koordinasi dosen dan guru pamong itu juga diperlukan. Demikian presentasi saya tentang laporan akhir dan portofolio yang saya laksanakan di Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibat Batanghari Jambi dalam kurun waktu dari bulan Maret sampai bulan Juni 2026. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muqaddas Arif Subekti, SPD MPD sebagai guru pengampu dari mata kuliah ini yang telah membimbing saya dan memberikan masukan selama saya melakukan PLP ini, dan kepada Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibat Bapak Muhammad Fikri SPD yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan PLP di Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibat, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada guru pamong saya yang sudah memberikan masukan, memberikan
bimbingan kepada saya untuk melakukan praktik pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Irsyadiyah Ibadah PASYD kelas 8A. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelas B22 yang saling menguatkan selama pengenalan lapangan perkuliahan ini dilaksanakan. Dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan kepada semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, saya Anissa Nabila Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.